Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perubahan volume kerucut yang diakibatkan dari perubahan nilai R ataupun tingginya. Ya, jadi kita akan lihat ya teman-teman, bagaimana sih hubungan dari perubahan masing-masing unsur ini terhadap volumenya. Yang pertama-tama kita akan belajar untuk melihat hubungan perubahan dari jari-jari kerucut dengan perubahan volumenya. Mari kita lihat ya. Oke, di sini Kak Yosef sudah memiliki sebuah kerucut dengan jari-jari R sama dengan 5. Kemudian tingginya T sama dengan 12. Nah, teman-teman sudah tahu ya, untuk mencari volume dari kerucut ini kita bisa gunakan rumus volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Sehingga untuk mencari volumenya kita tinggal substitusikan saja nilai R dan T-nya. Nilai R-nya 5, kemudian kita kuadratkan dikali dengan 12. Nah, mari kita hitung volume kerucut ini. 3 dan 12 sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga 3 dibagi 3 itu 1, 12 dibagi 3, 4 ya teman-teman. Sehingga kita akan memiliki 1 pi dikali dengan 5 kuadrat, yaitu 25 pi, kemudian dikali 4. Maka volume kerucutnya akan menjadi 100 pi teman-teman. Sekali lagi diingat-ingat ya, di sini Kak Yosef memiliki sebuah kerucut dengan jari-jari 5, kemudian tingginya 12, menghasilkan volume 100 pi. Nah, karena Kak Yosef menginginkan kerucut yang lebih besar, maka Kak Yosef akan memperbesar jari-jarinya menjadi 2 kali jari-jari semula. Yang awalnya 5, Kak Yosef perbesar menjadi 10. Seperti ini. Akan tetapi tingginya tetap. Nah, kita akan lihat ya, volumenya menjadi berapa nih. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. R-nya kita ganti menjadi 10, T-nya 12. Lalu kita hitung. Seperti tadi ya, 3 dan 12 bisa kita sama-sama bagi dengan 3. Sehingga kita akan memiliki 1 pi dikali 10 kuadrat, yaitu 100. Berarti menjadi 100 pi dikalikan dengan 4. Berarti volumenya menjadi 400 pi. Di sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa ketika jari-jarinya Kak Yosef perbesar, maka volumenya juga bertambah besar. Sekali lagi, Kak Yosef ingin memperbesar jari-jarinya, yaitu menjadi 3 kali lipat dari jari-jari semula. Ya, semula 5, Kak Yosef perbesar 3 kali lipat, berarti jari-jarinya menjadi 15. Nah, kalau jari-jarinya 15, tingginya tetap 12, volumenya berapa nih? Mari kita hitung ya. Ganti nilai R-nya menjadi 15. T-nya tetap 12. Maka seperti tadi, 3 dan 12 bisa sama-sama dibagi 3. Kita akan menemukan 1 pi dikali 15 kuadrat, berarti 225 pi dikali 4. Hasilnya adalah 900 pi. Sekali lagi teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika Kak Yosef memperbesar jari-jarinya, maka volumenya juga ikut bertambah besar. Nah, agar lebih jelas melihat pola hubungan dari pertambahan kerucut dengan pertambahan volumenya, Kak Yosef akan buatkan tabel nih buat teman-teman ya. Di sini ada tabel dengan kolom pertama untuk jari-jari, tabel kolom yang kedua untuk volume kerucutnya. Tadi di awal Kak Yosef memiliki kerucut dengan jari-jari 5 ya. Di mana di sini tingginya tidak berubah sama sekali, yaitu 12, dan volume kerucutnya kita peroleh 100 pi. Nah, kemudian yang kedua, kerucut kedua, Kak Yosef memperbesar jari-jarinya menjadi 2 kali jari-jari semula. Di sini Kak Yosef tuliskan R2 sama dengan 2 kali R1. Di mana akan menghasilkan volume kerucut sama dengan 400 pi. Nah, teman-teman, volume yang kedua ini sama dengan 400 pi. Ini bisa Kak Yosef tuliskan, volume yang kedua sama dengan 4 kalinya volume yang pertama. Volume pertama kan 100 pi nih ya. Volume yang kedua 400 pi. Berarti benar nih, 4 dikali 100 pi. Sama dengan 4 kali volume yang pertama. Berikutnya yang ketiga. Di sini kerucutnya ya memiliki jari-jari 15. R yang ketiganya sama dengan 3 kali dari jari-jari yang semula, yaitu 5 ya. Maka akan menghasilkan, tadi volumenya sudah kita hitung, 900 pi. Berarti bisa Kak Yosef katakan, volume yang ketiga ini sama dengan 9 kali volume yang pertama. Nah, Kak Yosef mau memperbesar lagi nih jari-jarinya ya. Ketika Kak Yosef perbesar jari-jarinya, yaitu R4 menjadi 4 kali R semula, maka volume kerucutnya akan diperoleh menjadi 1600 pi. Ya, atau Kak Yosef bisa katakan volume yang keempat sama dengan 16 kali volume yang pertama. Bagaimana kalau jari-jarinya Kak Yosef perbesar menjadi 5 kali semula? Ya, berarti 5 dikali 5 menjadi 25 nih jari-jarinya.
Maka volume kerucutnya dengan menggunakan perhitungan rumus tadi, volume kerucut akan diperoleh volumenya menjadi 2500 pi. Nah, ini artinya berarti volume kelima itu sama dengan 25 kali volume yang pertama. Teman-teman, coba perhatikan ya. Volume keduanya sama dengan 4 kali volume yang pertama. Volume yang ketiga sama dengan 9 kali. Volume yang keempat sama dengan 16 kali volume yang pertama. Volume yang kelima sama dengan 25 kali volume yang pertama. Di sini 4, 9, 16, 25 bisa kayak Yosef tuliskan menjadi seperti ini nih. Ya, menjadi 2 kuadrat. Kemudian menjadi 3 kuadrat. 16 kayak Yosef tuliskan menjadi 4 kuadrat. Dan 25 Kak Yosef bisa tuliskan menjadi 5 kuadrat. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa amati nih ya. Yang Kak Yosef beri warna merah ini. Ya, ketika jari-jarinya Kak Yosef kalikan menjadi 2 kali lipat semula, maka volumenya menjadi 2 kuadrat. Ketika jari-jarinya 3 kali lipat dari yang semula, maka akan menjadi volumenya 3 kuadratnya. Nah, kalau 4 berarti volumenya menjadi 4 kuadrat. Kalau jari-jarinya diperbesar 5 kali lipat, maka volumenya akan menjadi 5 kuadrat kali lipat. Nah, berarti kalau sekarang Kak Yosef bisa simpulkan dong ya. Kalau Kak Yosef memiliki kerucut dengan tinggi T dan kemudian jari-jarinya R sama dengan K kali lipat dari R yang pertama, maka di sini kita akan memperoleh volume kerucutnya itu sama dengan K kuadrat kali lipat dari volume yang pertama. Ya, oke. Hal ini pun bisa dibuktikan secara matematis loh teman-teman. Kita akan buktikan ya bahwa jari-jari yang diperbesar K kali lipat dari semula akan memiliki volume K kuadrat kali lipat dari volume yang semula. Mari kita lihat buktinya. Oke, di sini Kak Yosef akan buktikan secara matematis ya teman-teman. Jadi mula-mula kita memiliki kerucut dengan ketinggian T dan jari-jari R. Kemudian jari-jarinya akan diperbesar nih menjadi K kali lipat dari jari-jari yang semula. Di sini Kak Yosef tuliskan jari-jari yang kedua sebagai R2 sama dengan K dikali R1. R1 menunjukkan kepada jari-jari yang semula. Sehingga volume kerucut yang pertama itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Ya, di mana R-nya adalah R yang pertama. Ini volume yang pertama. Jadi Kak Yosef berikan indeks 1 ya di sini. Nah, kemudian bagaimana nih ketika jari-jarinya berubah menjadi K kali lipat dari jari-jari yang semula? Maka volumenya pun akan berubah. Oke, Kak Yosef akan gunakan tinta warna kuning untuk membedakan antara volume yang pertama dengan volume yang kedua. Jadi volume yang kedua sama dengan 1/3 pi R. R yang kedua kita kuadratkan dengan T yang sama. Oke, tadi kita mengetahui bahwa R2 sama dengan K kali lipat R yang pertama. Maka di sini R yang kedua bisa kita ganti ya. Menjadi K R1 dikuadratkan. Dikali dengan T. Sehingga kita akan punya volume kerucut yang kedua 1/3 pi K R1 dikuadratkan berarti menjadi K kuadrat R1 dikuadratkan kemudian dikali dengan T. Nah, susunan ini bisa Kak Yosef tulis ulang nih. Menjadi K kuadrat dikali dengan 1/3 pi R1 kuadrat T. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa 1/3 pi R1 kuadrat T itu sama dengan volume yang pertama. Ya, 1/3 pi R1 kuadrat T. Sehingga Kak Yosef bisa simpulkan bahwa volume yang kedua sama dengan K kuadrat dari volume yang pertama. Seperti kesimpulan yang kita dapatkan dari tabel tadi ya teman-teman. Jadi, kalau ada kerucut yang jari-jarinya diperbesar K kali lipat dari semula, maka volumenya akan berubah menjadi K kuadrat kali lipat dari volume yang semula. Agar lebih paham, Kak Yosef akan berikan contoh soalnya nih. Di sini Kak Yosef sudah memiliki soal, jika jari-jari suatu kerucut diperkecil setengah kali semula, maka berapakah volume kerucut yang baru? Jadi kalau kita misalkan, jari-jari yang pertama adalah R1 nih. Kemudian ada R yang kedua, yaitu jari-jari setelah kerucut diperkecil. Jari-jarinya menjadi setengah kali
semula. Berarti setengah dari R1 teman-teman. Nah, setengah ini bertindak sebagai K-nya. Bertindak sebagai K-nya. Maka kita bisa mendapatkan volume kerucut setelah jari-jarinya diperkecil, yaitu volume yang kedua sama dengan K kuadrat dari volume yang pertama. Berarti bisa kita tuliskan, K-nya kita ganti menjadi setengah. 1/2 ya, setengah dikuadratkan. Kemudian kali dengan volume yang pertamanya. Maka kita akan dapatkan volume kerucut yang kedua adalah 1/4 kali dari volume yang pertama. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah paham? Jadi ketika kita memperkecil jari-jari kerucut menjadi setengah, maka volumenya akan menjadi 1/4 kali dari volume yang pertama. Oke teman-teman, tadi itu adalah hubungan antara perubahan jari-jari dengan perubahan volume kerucut. Lalu bagaimana ya kalau misalkan bukan jari-jarinya yang kita ubah, melainkan tingginya? Apakah pengaruh dari perubahan tinggi terhadap volume dari kerucut? Mari kita lihat ya. Pertama-tama tadi kita sudah memiliki sebuah kerucut dengan jari-jari 5 dan tingginya 12. Dan kita ketahui bahwa volume yang dihasilkan adalah 100 pi ya teman-teman. Nah, di sini Kak Yosef akan perbesar dari tingginya menjadi 2 kali lipat dari semula. Kalau awalnya 12, berarti 2 kali lipat dari 12 berapa nih? 24 ya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, tingginya menjadi 24 sekarang. Volumenya berapa? Kita hitung. Berarti kita ganti ya, nilai R-nya tetap 5 kuadrat dan tingginya menjadi 24. Di sini kita bisa hitung 24 dibagi 3 akan menghasilkan 8. Sehingga kita akan memiliki 1 pi dikali 5 kuadrat yaitu 25. Kemudian 25 pi ini akan kita kalikan 8. Maka akan menghasilkan 200 pi yaitu volume kerucut dengan ketinggian 2 kali lipat dari ketinggian semula. Nah, berikutnya nih ya, Kak Yosef akan perbesar lagi nih, tingginya menjadi 3 kali lipat dari tinggi semula. Kalau semula tingginya 12, berarti tinggi berikutnya yang ketiga adalah 3 kali lipat dari 12, yaitu 36. Oke, seperti ini bentuk kerucutnya ya. Tingginya menjadi 36. Mari kita hitung volumenya. Kita ganti R dan T-nya ya. R-nya tetap 5 kuadrat, kemudian T-nya kita ganti dengan 36. Kita hitung 36 dibagi 3 menghasilkan 12. Berarti kita punya 1 pi dikali 5 kuadrat yaitu 25 pi. Kemudian kita kalikan 12 maka akan menghasilkan nilai dari volume kerucutnya yaitu 300 pi. Nah teman-teman, seperti teman-teman bisa perhatikan bahwa dari perubahan tinggi yang diperbesar, volumenya juga ikut bertambah besar. Nah kita akan lihat polanya ya. Seperti tadi Kak Yosef akan menggunakan tabel agar terlihat jelas perubahannya. Di sini akan Kak Yosef tuliskan T yang pertama yaitu 12. Volume kerucut yang dihasilkan adalah 100 pi. Kemudian ketika T-nya Kak Yosef perbesar menjadi 2 kali lipat ya dari yang semula yaitu menjadi 24. Ya, Kak Yosef bisa tuliskan T2 sama dengan 2T1, maka volume kerucut yang dihasilkan menjadi 200 pi. Nah, ini Kak Yosef bisa katakan bahwa volume yang kedua ini sama dengan 2 kali lipat dari volume yang pertama, yaitu 2 dikali 100 ya. Oke. Nah, di yang ketiga, ketika tingginya Kak Yosef perbesar menjadi 3 kali lipat, menjadi 36. Kak Yosef bisa tuliskan T yang ketiga ini sama dengan 3 kali lipat dari T yang pertama. Volume kerucut yang dihasilkan yaitu 300 pi. Ini artinya bahwa volume yang ketiga itu sama dengan 3 kali lipat dari volume yang pertama. Teman-teman bisa perhatikan ya, ketika Kak Yosef memperbesar nilai tingginya, yaitu menjadi 2 kali lipat, jadi 3 kali lipat, ternyata volumenya juga bertambah besar. Yang sebanding teman-teman dengan seberapa besar kita memperbesar tingginya. Jadi kalau kita perbesar tingginya menjadi 2 kali lipat, maka volumenya akan berubah menjadi 2 kali lipat juga. Kalau kita ubah tingginya menjadi 3 kali lipat, maka terlihat juga bahwa volumenya akan berubah menjadi 3 kali lipat lebih besar dari volume yang semula. Jadi kalau Kak Yosef teruskan ya, maka Kak Yosef ketika memiliki kerucut dengan tinggi ya, tingginya adalah M kali lipat dari tinggi semula, maka volume kerucut yang akan Kak Yosef miliki adalah volume
yang bernilai M kali lipat dari volume semula. Sekali lagi ya, jadi ketika Kak Yosef akan memperbesar, ya, akan membesar tingginya menjadi M kali lipat dari tinggi semula, maka volume kerucut yang akan Kak Yosef peroleh adalah M kali lipat juga dari volume semua. Hal ini bisa kita juga buktikan dengan matematis. Langsung saja teman-teman lihat pembuktiannya ya. Oke, Kak Yosef akan buktikan secara matematis ya. Jadi Kak Yosef memiliki sebuah kerucut mula-mula dengan jari-jari R dan tingginya T, di mana T yang kedua ini akan Kak Yosef perbesar ya kerucutnya, yaitu menjadi M kali lipat dari T yang pertama. Kita ketahui berarti volume kerucut mula-mula adalah 1/3 pi R kuadrat T. Ya, T-nya adalah T yang pertama, ini volume yang pertama, Kak Yosef beri indeks 1 ya. Nah, bagaimana dengan perubahan volume yang kedua nih, volume dari kerucutnya, ketika tingginya diperbesar menjadi M kali lipat dari tinggi yang pertama. Berarti Kak Yosef bisa tuliskan volume yang kedua sama dengan 1/3 pi R kuadrat dari T yang kedua nih. Ya. Kemudian Kak Yosef bisa ganti T yang keduanya menjadi MT1. Saya bisa tulis menjadi MT1 ya. Seperti ini. Nah, kalau kita kalikan susunannya bisa Kak Yosef ubah menjadi M dikali dengan 1/3 pi R kuadrat dikali dengan T1. Teman-teman bisa perhatikan 1/3 pi R kuadrat T1 itu sama dengan volume mula-mula dari kerucut. Berarti Kak Yosef bisa tuliskan bahwa volume kedua dari kerucut itu sama dengan M kali lipat dari volume yang pertama. Sama ya dengan kesimpulan tadi saat kita menggunakan tabel. Jadi ketika ada kerucut yang tingginya diperbesar M kali lipat, maka volumenya akan berubah juga menjadi M kali lipat dari volume yang semula. Langsung kita akan lihat contohnya ya. Jika tinggi kerucut diperbesar 8 kali semula, maka berapakah volume kerucut yang baru? Teman-teman, Kak Yosef bisa tuliskan bahwa tinggi mula-mulanya adalah T1 nih. Kemudian diperbesar. Berarti ini menjadi T2 ya. T2-nya adalah 8 kali semula. Berarti 8 kali dari T1-nya. Nah, 8 ini itu adalah M-nya nih teman-teman. Jadi, kita bisa mengetahui volume kedua ya, atau volume setelah tingginya diperbesar 8 kali lipat, yaitu MP1. M-nya 8. Berarti kita bisa mengetahui bahwa volume kerucut setelah tingginya diperbesar 8 kali, besar volumenya adalah 8 kali dari volume semula. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, sekarang Kak Yosef ingin mencari tahu nih ya, perbandingan dari kerucut mula-mula dibanding dengan volume kerucut jika jari-jari dan tingginya mengalami perbesaran. Jadi di sini mula-mula Kak Yosef memiliki kerucut dengan jari-jari R dan tingginya T. Kemudian jari-jarinya Kak Yosef perbesar nih. Ya, jari-jari yang kedua menjadi K kali lipat jari-jari yang pertama. Kemudian tingginya pun juga mengalami perbesaran. Tinggi dari kerucut yang kedua sama dengan M kali lipat dari tinggi mula-mula. Tinggi yang pertama. Seperti itu ya. Sehingga diperoleh gambar kerucutnya seperti ini. Mari kita bandingkan volume kerucut mula-mula dengan volume kerucut yang sudah mengalami perubahan di jari-jari dan tingginya. Oke, Kak Yosef bandingkan ya. Volume yang pertama, yaitu volume mula-mula, kerucut mula-mula dengan jari-jari R dan tinggi T. Volume yang kedua adalah kerucut yang sudah mengalami perbesaran pada bagian jari-jari dan tingginya. Oke, kita akan gunakan rumus dari volume kerucut itu sendiri. 1/3 pi R kuadrat T. Ya, R-nya adalah R yang pertama untuk volume yang pertama, begitupun juga dengan tingginya. Tinggi yang pertama ya, yaitu kerucut mula-mula. Berikutnya, untuk volume yang kedua kita gunakan rumus yang sama, yaitu 1/3 pi R kuadrat. Jari-jari yang kedua dikali dengan tinggi kerucut yang
kedua yang sudah mengalami perbesaran. Teman-teman bisa perhatikan ya, di sini terdapat faktor yang sama yang bisa kita sederhanakan. Seperti 1/3 pada pembilang dan 1/3 pada penyebutnya. Kemudian Pi juga bisa kita sederhanakan. Sehingga kita akan memiliki perbandingan dari volume pertama dibanding dengan volume yang kedua adalah R1 kuadrat dikali dengan T1 per R2 kuadrat dikali dengan T2. Nah, di sini KSF akan gantikan R2 dan T2-nya ya. Seperti informasi yang sudah kita ketahui di awal. R2 kuadrat akan Kak Yosef ganti menjadi KR1. KR1 ini ya. Ini KR1 dikuadratkan. Kemudian tinggi yang kedua, T2 akan Kak Yosef ganti menjadi MT1. MT1. Sehingga kita akan peroleh volume yang pertama per volume yang kedua sama dengan R1 kuadrat T1 per K kuadrat R kuadrat R1 kuadrat ya di sini ya. R1 kuadrat dikali dengan MT1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada unsur-unsur yang sama, yaitu R1 kuadrat dengan R1 kuadrat. Kemudian T1 dengan T1. Oke, berarti kita akan memiliki nih ya, perbandingan akhirnya menjadi V1 dibanding V2 sama dengan, pada pembilangnya tinggal 1, pada penyebutnya tinggal K kuadrat dikali dengan M. Ini adalah perbandingan volume mula-mula dengan perbandingan volume kerucut yang jari-jari dan tingginya mengalami perbesaran K dan M. Oke, kita akan gunakan perbandingan ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Di sini KSF sudah memiliki contoh soal. Jika jari-jari kerucut diperkecil menjadi setengah kali jari-jari semula dan tingginya diperbesar menjadi 8 kali semula, maka berapakah perbandingan volume kerucut semula dengan volume yang baru? Oke, saya akan tuliskan ya. Di sini jari-jari kerucut diperkecil menjadi setengah kali jari-jari semula. Kalau jari-jari pertamanya adalah R1, maka setelah mengalami perkecilan ya, diperkecil berarti menjadi R2, di mana R2-nya akan sama dengan setengah dari R1. Kemudian di sini tingginya mengalami perbesaran, diperbesar menjadi 8 kali semula. Kalau tinggi mula-mula adalah T1, maka T2-nya akan sama dengan 8 kali T1. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk mencari perbandingan volumenya, maka kita bisa gunakan ya. Volume pertama dibanding volume kedua, perbandingannya adalah ini. 1 per K kuadrat dikali M. K-nya yang mana nih? K-nya itu adalah setengah. Yang ini teman-teman. Nah, ini adalah K-nya. Kemudian 8 ini sebagai M-nya. Maka kita akan memiliki di sini volume pertama dibanding volume kedua sama dengan 1 per K kuadrat. Berarti setengah kuadrat dikali dengan M-nya adalah 8. Mari kita hitung. Kita akan memiliki V1 dibanding V2 sama dengan 1 per 1/2 dikuadratkan yaitu 1/4. Kita kalikan dengan 8. Teman-teman bisa lihat di sini 1/4 dikali 8 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 ya. Oke. Sehingga nanti di hasil akhirnya kita akan memiliki perbandingan dari V1 dibanding V2. Perbandingannya adalah 1/2. Inilah perbandingan volume kerucut mula-mula dibanding dengan volume kerucut di mana jari-jarinya menjadi setengah kali jari-jari semula dan tingginya menjadi 8 kali tinggi semula. Perbandingannya adalah
1/2. Oke deh teman-teman, semoga penjelasannya Kak Yosef ini membantu teman-teman semakin paham dengan materi perubahan volume kerucut yang diakibatkan oleh perubahan jari-jari ataupun tingginya. Setelah ini masih ada latihan soal untuk teman-teman kerjakan. Jangan lupa ya, dikerjakan dengan baik agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef pada video selanjutnya. Dadah!